Ya, selamat datang di podcast yang pertama kita, podcast Jarene Wong Dermayu. Jadi lebih ke apa ya, kita di podcast Jarene Wong Dermayu itu lebih ngebahas tentang Indramayu sendiri. Jadi di dalamnya itu bakalan ada hal negatif, hal positif, hal yang kreatif dan banyak yang lainnya, gitu kan. Untuk yang pertama, ini adalah orang yang menurut gua itu dia adalah orang yang aktif di bidangnya sendiri, yaitu adalah bidang entrepreneurship. Woi, Tepuk tangan. entrepreneurship. Nah, jadi dia itu udah banyak melalui apa namanya naik turunnya bisnis gitu loh, sampai sekarang juga sempat membuat angkringan juga. Terus habis itu sekarang kebetulan angkringan lagi off karena akan membuat hal yang baru lagi gitu ya. Kita perkenalkan Bayu. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana sehat? Sehat dong. Gimana nih, Bay? Sekarang bisnis sekarang udah kayak gimana? Ya sebenarnya sekarang lagi jalan lagi sih. Kayak akhirnya kemarin sempat off karena kendala dari kontrakan. Sekarang lagi mau buka kafe. Lebih ke warkop sih, tapi interiornya kita kafe. Warkop cuma warkop modern lah. Ya? Warkop modern zaman sekarang gitu ya. Ada ini nggak? Apa bocoran-bocoran gitu di mana tempatnya nanti biar kita nanti bisa main ke sana. Teman-teman society semuanya bisa ke sana. Orang Indramayu tahu kayaknya kalau nggak asing lagi namanya Kulcim, kuliner Cimanuk. Enggak sih, saya nggak tahu. Biasa. Biasa. Iya, sih kalau gini. Santai aja, Pak. Santai, Pak. Santai. Di Kulcim itu ada pos polisi. Terus sebelahnya ada Lamongan, itu sekitar 3 warung dari setelah Lamongan di bagian belakang. Ada ke sungai, ke kali, nah di situ. Pokoknya nanti dikucip. Pokoknya nanti ada apa sih namanya kayak papan paling gede itu punya saya. Udah dibikin. Insya Allah. Belum sih. Masih beres sekarang karena itu bekas dari warung temen. Dari warung, dari dulu sempat buka warung, dia cuma kan udah lama nggak dibuka karena selama pandemi. Setelah udah lama, sekarang gantian anaknya sama saya sebenarnya buat sendiri. Oke. Jadi bareng-bareng sama Bareng-bareng. berdua Satu bisnis ini. dalam satu bisnis. Oke, tarik mundur ke belakang ya. Awalnya itu kenapa sih gitu loh mau azan mana bos? Oke, balik tarik ke belakang gitu. Ke depannya juga. Ke depan. Belakang aja. Tarik ke belakang. Awalnya itu kenapa sih lu mau berwirausaha, padahal maksudnya orang wirausahawan itu sendiri kan susah gitu, susah gitu. Lu harus nyari duit sendiri, lu ketemu orang lain, orang banyak gitu dan lain-lain lah gitu, pokoknya manajemen uang Jadi bla gini, bla bla. Kenapa tuh? Tarik ke belakang lagi ya. Oh, belakang lagi. Ke belakang lagi. Oh, siap. Tahun kalau nggak salah tahun 2016 itu bapak gue meninggal. Setelah meninggal itu mama masih kerja, tapi karena mungkin saya anaknya terlalu cinta sama orang tua, nggak tega ngeliat orang tua itu masih kerja sendirian. Setelah itu ya saya mutusin buat terjun langsung ke wirausaha. Pertama itu jualan asinan Jakarta. Yang Apa namanya itu? Ada namanya? Iya, asinan Jakarta namanya. Itu yang jualan di depan Bank BJB. Dulu tuh waktu awal nggak di depan Bank BJB. Tahun sekitar 2016. Oh, 16. Itu di Bundaran Mangga, di Taman Kota. Nah, itu masih minder, masih nyari tempat lah, masih nyari nama juga. Setelah habis berapa lama baru ketemu di depan Bank BJB. Nah, pertanyaannya kenapa saya terjun langsung ke wirausaha? Saya tuh tipikal orang yang paling malas kerja di depan komputer. Enggak kan, sebenarnya kalau misalnya kerja kan nggak cuma melulu. Iya, pokoknya maksudnya saya orang yang paling malas duduk diam itu gitu malas. Jadi saya lebih senang berwirausaha, banyak teman-teman, ketemu juga sama teman-teman, belajar banyak juga sama teman. Mungkin karena dulu saya sibuk sama warnet, saya nggak punya teman. Ngegame. Saya temennya sekitar itu aja. Setelah wirausaha, terjun, kenal sama si A, si B, si C, jadi makin banyak jaringan. Itu sih paling. Oh, jadi dari situ aja. Situ aja. Jadi gara-gara lu punya banyak jaringan, terus juga lu males kerja komputer bla bla bla, Sama hasilnya lebih banyak sih.
Iya, enggak. Iya. Emang orang emang beda ya. Iya. Beda Iya, ya. alhamdulillah amin ya Allah. Alhamdulillah ya. Amin. Terus kalau misalnya kayak gitu tuh orang tuanya dukung nggak sih? Sebenarnya awal enggak. Enggak. Karena masih sekolah satu. Orang tua, keluarga gitu dukung. Enggak ada yang dukung sama sekali. Satu, karena masih sekolah. Hmm. Dua, itu nggak ada pengalaman sama sekali dalam berusaha. Hmm. Karena orang tua tuh cuma kerja di kantoran, di perumahan. Taunya itu ya. Ya. Dulu tuh sempat kata almarhum, sebisa mungkin saya itu kerjaannya apa yang diinginkan, tentara. Saya nggak bisa karena saya ngerokok juga. Karena gede ya. Nah, ya pokoknya pas bapak saya udah meninggal, itu udah nggak ada support sama sekali dari siapapun. Cuma ada satu orang yang dulu itu sama saya support, yang yakinin saya buat bisa ngelewatin hal itu. Oke, jadi ada teman sebelum Nah, sekarang. itu. Sekarang temannya masih ada. Masih. Oh enggak, maksudnya gue pikir kan saya enggak senang, enggak apa. Hey. Sorry. Tolong dong. Sorry. Tolong dong. Sorry. Tolong dong. Tolong. Iya, maksudnya berarti teman itu support gitu, Support banget. Support banget. Makanya sampai sekarang makasih banget ya udah support dari awal. Mau disebutin namanya? Jangan. Oh, enggak. Oh, enggak boleh. Tahu. Oh, enggak. Enggak banyak. Banyak yang tahu kok. Kayak emang awalnya itu saya tuh maksudnya jualan, terjun ke jualan ya. Jualan itu sama dia. Every day sama dia. Hampir Ini. Temen main lah ya. Oh, bukan. dulu itu. Temen main ya. Ada kayaknya 12 jam setiap hari. Hmm. Saya udah mulai nyari duit sama dia. Ya walaupun dia kebagian hasilnya awal, tapi dikit lah, kebagian dikit. Terus saya juga nggak serakah. Ya itu yang bikin ngebantu saya sampai sekarang tetap dulu. Sekarang udah, maksudnya udah bisa berdiri Sendiri lah, alhamdulillah. Tanpa ada dia pun udah bisa gitu. Tapi supportnya masih sekarang masih saya pegang. Oke, siap. Bagus lah. Dan lu juga nggak mungkin lupain ya. Nggak mungkin. Sejahat-jahatnya orang pasti dia tuh pernah ngelakuin hal baik. Gitu sih. Oke. Oke. Sejahat orang berarti dia. Oh, berarti ada masalah sebenarnya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Cuma ya you know lah. Oke. Masa harus disebut. Ya, next. Oke, Ya, oke. tolong dong. Nah, terus kan kalau misalkan gua ya, maksudnya gua juga sendiri kan sama anak-anak weekender, sama anak-anak society gitu. Itu kita itu ngumpulnya tuh kalau misalkan bisa dibilang mah hampir nggak tahu jam ya, kadang-kadang ya. Nah, itu tuh pasti kan tanggapan dari keluarga itu tuh gimana? Ya untuk sekarang. Untuk sekarang sih mereka memaklumi karena sudah terlihat hasilnya. Oke. Walaupun sedikit ya, belum sama yang lain, tapi kalau udah terlihat hasilnya, Gas aja ya. gas aja. Mereka juga tahu kok apa yang saya lakuin di luar. Saya juga selalu pamit sama orang tua itu yang paling penting. Ya, mah mau berangkat, mah mau kesini pasti. Karena doa restu itu penting. Jadi mama tuh serba tahu apa yang saya lakuin di luar. Oke. Gitu. Bagus. Ya kalau udah lewat jam malam tuh pasti WA mama kayak lagi di mana, lagi sama siapa, pasti nge-WA. Nah, oke dari kayak gitu ya, pasti kan dalam lu membangun sebuah bisnis ini kan, pasti ada harapan, ada sih kayak. Nah, harapannya itu apa sih? Apa lu punya plan besar kah untuk semua bisnis lu gitu loh? Kalau apa ya istilahnya ya, blueprintnya gitu, Garis besar. udah ada belum? Ada Apa? harapannya. Apa kan kadang-kadang orang cuma jalan doang, jalan-jalan. Nah, dulu tuh saya tuh suka banget saya minum kopi sampai sekarang. Mungkin ya Anak penikmat kopi. juga. Anak senja banget. Anak senja. Anak indie. Di pinggir-pinggir jalan, sore-sore. Enggak sholat maghrib. Nggak sholat maghrib. Ngopi. Sambil ngerokok. Ngudud. Astagfirullah. Jangan namanya for you. Anak senja itu berdosa. Kan berdosa banget, Pak. Itu kagak sholat. malah Enggak apa-apa kopi. kalau sholat mah. Ya ini enggak. Ini enggak. Enggak. Ya tapi gitu. Ya gimana gitu Harapannya saya tuh sekarang pengen punya satu kedai kopi yang terkenal di mana-mana. Maksudnya hanya satu di kota ini, misalnya di kota A, tapi itu terkenal di seluruh Indonesia. Oh, Itu harapan saya. Walaupun saya caranya? nanti butuh proses, mungkin proses masih panjang. Oh, berarti ada lah ya caranya. Ada, pasti ada caranya. Saya nggak mungkin memikirkan hanya hasil aja, tapi nggak tahu prosesnya itu. Benar. Itu sih.
Lapar ya? Enak ini. Enak banget. Minum aja gue. Ada. Santai aja. Ini udah kayak Ah. apa ya? Iya, Rumah kayak- sendiri. kayak acara sendiri aja. Gak bisa. Kayak acara sendiri aja. Santai. Harus. Itu loh guys. Jadi kita ini bikin acara ini tuh buat apa ya? Kita sharing gitu sama teman-teman. Kira-kira ada siapa tuh ada insight gitu. Lu harus mulai dari mana, apa di mana gitu. Jadi difungsikan untuk kayak gitu. Apalagi ini tentang bisnis kan maksudnya. Sekarang lagi masa pandemi kayak gini kan kemungkinan orang-orang sulit gitu untuk mendapatkan pekerjaan. Banget. Nah kan jadi lebih baik kadang-kadang orang-orang tuh mikirnya pada udahlah kita bikin usaha aja lah sama temen gitu, bikin usaha sama teman, Karena iseng. bikin usaha sama temen. Nah lu kan maksudnya udah sering nih melakukan usaha sama teman baik itu sendiri ataupun sama keluarga. Ya. Ada nggak sih suka dukanya gitu di situ? Oh banyak pak. Iya sih ceritain aja sama teman. Mau yang mana dulu nih? Hah? Sama teman, keluarga, Bebas dari mana dulu terserah. Senyamannya dia bayu saja. sama keluarga. Pak. Sama keluarga, Sama boleh. keluarga sih sukanya karena emang disupport. Disupport, habis Bisnis sama keluarga itu ya. ya. Bisnis sama keluarga itu disupport, pokoknya didukung banget pak. Itu tuh yang ini apa namanya? Asinan. Asinan itu ya. Asinan. Cuman gak enaknya hasilnya dibagi. Gitu. dibagi. Maksudnya Pure ya? lebih banyak kok keluarga. 70-30 Ya, segitu atau cuma 90-10? enggak, 80-20 sih tepatnya. Lebih awal ya. Nah, sama keluarga kalau sama temen itu sukanya karena kita kerja sambil main. Kerja sambil main. Kayak lu ini wawancara interview gini, padahal ya emang niatnya main gitu ya kan. Tapi sambil kerja ngasilin duit. Enaknya itu, nggak enaknya mungkin ada perbedaan pendapat lah, egoisnya satu sama lain lah, atau ya ada yang pengen menang sendiri lah kayak gue pengennya modal segini, gue pengennya baginya paling banyak nih. Itu yang biasanya sering terjadi. Jadi kayak dia tuh pengen dirinya dapat bagian paling banyak, dapat untung paling banyak, tapi kerjanya nol. Gitu. Paling ya dukanya gitulah. Berarti udah pernah tuh yang kayak gitu. gitu ya? Sering, Mbak. Kalau yang ini apa? Yang pengen menang sendiri kayak gitu-gitu tuh Ada. Ada Kayak, juga? ya kayak sempat kemarin pengen bikin usaha sama temen. Ada beberapa. Banyak banget usaha lu ya? Ada beberapa temen lah. Nggak salah. Ada beberapa temen gitu. Nah mungkin hanya karena ada miskomunikasi di antara kita semua. Ya, emang komunikasi ya. Komunikasi itu penting kalau usaha sama temen dulu. Kalau keluarga kan karena tiap hari ketemu, kalau temen kan enggak. Nah kayaknya miskomunikasi yang bikin berantakan semuanya. Jadi ya cuma karena perkara hanya caption saja atau hanya posting aja atau karena promosi aja gitu. Kan pasti kan biasanya dibagi itu. Job desk-nya itu nggak ada. Job desk-nya nggak pada mau. Nggak pada mau. Mungkin karena ya mereka juga ada sibuk mungkin. Jadi nggak mau atau karena mereka duitnya terlalu banyak. Hasil dari usaha itu mungkin sedikit yang harus dibagi banyak. Pada Pada akhirnya mereka nggak mau mungkin. Tapi semuanya dilempar ke saya. pada akhirnya 4L ya. Wah gitu. Lu lagi. Wah, gue lagi. Pusing kepala pak. Pengen pecah nih. Iya, kalau gue jadinya tahu. jadi mungkin kalau anggapan gue mah kurang terlalu fair kali ya. kurang banget. Karena kalau misalnya bareng-bareng mah ya bikin bareng-bareng lagi Ya. mana planningnya ya. Sesuai job desk lah ya, at least gitu. Ya kalau untuk ngomongin masalah di dunia usaha mah ya itu mungkin hal yang biasa. Maksudnya udah pasti bakalan semua orang yang usaha pasti bakal ngelakuin itu semua, pasti ngelewatin. Cuma untuk di luar usaha, maksudnya pertemanan itu harusnya masih tetap terjaga dong. Cuman hanya karena hal sepele gitu hancur. Itu makanya emang biasa sih. Wajar. Wajar. Iya, itu tuh wajar. Wajar. Wajar banget sih. Nggak aneh gitu. Nggak aneh, maksudnya gue juga kan nggak cuma sekali dua kali bikin usaha gitu. Ya memang permasalahannya kalau misalnya sama teman mah ya gitu. Usaha yang mana, Bang? Nah, banyak. Gue Banyak. juga, gue juga bikin usaha juga. Mantan banget. Mantan gue banget. Gue juga kan bikin usaha. Nah, terus tiba-tiba ada mungkin masalah komunikasi lah ya, biasa lah sama kayak lu juga masalah komunikasinya tidak disampaikan, akhirnya dipendam, akhirnya numpuk, akhirnya udah dia meledak gitu. Meledak. Ya kan? Dur. Biasa. Ya, Emang biasa. Udah biasa. Udah biasa seperti yang terjadi jadi di kota-kota besar. Aman nih lu ikutan deh Van sini Van. Ngobrol bareng. Seru loh kita. Sini aja lah. Sini lah.
Inilah dulu ya. Joy. Ini di belakang kamera ini rame orang kalau kalian lihat. Joy. Menonton. Jadi biar ramai. Setelah lu bikin kafe nih, warkop kafe lah ya, warkop kafe yang katanya nanti bakal diresmiin kapan tuh? Rencananya sebenarnya belum pasti kapannya. Rencananya itu bulan ini tanggal 25. Ya sekitar 20 sampai 25 lah. Udah mulai buka. Ya, 29. 29 kan? Enggak ada. Enggak ada. Baru sadar saya Februari. Barunya ada saya. Bagus dong. Cepet pikir. Iya, jelas. Terus itu palingnya antara 20 dan 23 25. Ya maksimalnya sih awal bulan Maret maksimalnya. Karena ya bisa dihitung sih prosesnya sekarang udah 70% mungkin. Udah tinggal bentar lagi, tinggal gas ya. Iya. Cuma butuh waktu dari 0% ke 70% itu 3-4 hari ya. Lumayan cepet ya? Lumayan, karena ya satu karena mungkin sudah pengalaman di bidangnya, jadi sudah terbiasa juga sama hal yang mulai dari 0 sampai 100% itu udah terbiasa. Maksudnya kayak prosesnya udah biasa dilewatin gitu. Jadi pahitnya udah biasa ketelan ya. Sekarang mulai pahit lagi ya udah mulai nelen jadi udah terbiasa gitu. Oke. Untungnya juga kan temen lu yang partner lu ini harusnya sama partner lu nih gua datangnya. Nah itu dia karena Kenapa nih? ada acara lain. Asik. Sibuk Asik nih. Sibuk. Masuk nih. Masuk. Ini siapa sih? Pepe, Ivan, nanya dulu. Justin. Justin Timberlake. Udah kan temennya cek keluar. Oh boleh, nggak bisa ya? Jangan dong. Enggak apa-apa. Ya, oh. Jadi ini yang harusnya tadi masuk dari awal dia nih. Curang Nanti banget. biar kita ngobrol nih, kalau pesan founder. Masuk ke founder nah. Canda. Kacangin aja saya. Bola ini jadi Ivan juga kan punya background sendiri gitu. Dia salah satu media di Indramayu lah yang udah bonafide. Asik. Terkenal di mana-mana. Iya. Orang Indramayu siapa yang kenal Ivan? Idih, siapa yang tidak kenal Ivan? Kira artis Siapa banget yang ini. kenal Artis banget ini. Saya enggak, saya kenal Ivan dari Mas Lus. Iya, saya juga nggak tahu dia. Makanya itu. Anjing gelut sih ya. Harusnya dua sih anjing. Salah nih anjing. Nah kan kalian kan Kok kita? punya Kamu juga kan? oh iya saya juga. Ntar lah gampang ada. Boleh. Nah kalian kan punya bisnis usaha masing-masing nih, ya kan? Di era sekarang nih, gimana sih cara buat apa sih? Mengikuti perkembangan. Iya mengikuti gitu ya. perkembangannya untuk sekarang, apalagi sekarang ada COVID dan lain-lain itu strateginya gimana tuh? Oh, mungkin wirausaha dulu nih. Simpan dulu. Nah ini ada wirausahawan yang offline lah kebanyakan. Offline. Ini wirausahawan juga, tapi lebih ke online. Ini juga di online dia. Kita juga online, gue juga online. Online juga. Nah, gimana tuh? Dari Online dulu aja. Kan kalau dia dari segmen kan udah beda tuh. Iya, beda ya. Target beda. pasar juga beda. Beda Target banget. marketnya beda banget. Iya. Dari offline aja dulu. Targetnya juga beda banget nih. Bebas. Gimana nyusun rencana? Sweet. Tua ngalah dong. Aduh, gue dulu deh. Lu aja deh, diwakilin lu aja Hmm, nih. ya diwakilin lu aja deh. Sama aja guys, besarnya guys soalnya. Kalau misalnya online sih dari gue ya sekarang walaupun ada offline-nya juga kayak misalnya Kendus kan ada event-eventnya ya. Event-event terakhir masih tetap event juga cuma ya protokol lah biasa lah. Covid. Protokol kesehatan yang berlaku, masker dan lain-lain, Iya, guys. sanitizer semua sudah ada sih. Tapi emang eventnya skala kecil sih, nggak gede-gede amat. Suatu saat Seperti itu, amin. Nah untuk masalah digitalnya kita bikin konten-konten sih kayak sekarang tidak terlalu banyak melibatkan orang Di profil. dengan dengan orang yang sedikit kita berusaha membuat hal yang banyak itu konten yang banyak sih buat stok tabungan dari kita nggak usah sering ketemu lah intinya kayak gitu. Lalu kalau dari gue sih kayak gitu aja sih. Oh iya. Bayu dulu, Bayu. Baik gimana? pasarnya gue ya kan. Pasarnya saya sih lebih tepatnya ke satu anak muda. Karena saya masih muda. Beda nih kalian berdua tua gitu ya. Enggak sih, kita juga ngomongnya sama anak muda gitu. Oh, iya. Saya tua. Kebanyakan teman saya tuh emang rata-rata domisili Indramayu. Kebanyakan di Indramayu.
Di Bandung ada, sebenarnya ada di luar kota. Saya pengen nyoba, pengen di luar kota gitu, untuk buka usaha. Keren sih. Pasarnya, iya nggak jauh-jauh dari teman sendiri mungkin. Tapi cuman riskan banget sih misalkan lu nyoba hajar di luar kota dengan modal nekat. Dan modal nekat aja keluar kota tuh nggak cukup gitu. Nyari doang tuh nggak cukup sebenarnya. Itu. Apalagi di luar kota tuh udah sekarang ya, maksudnya gua kan lulusan Jogja nih. Itu hampir tiap bulan begitu kafe baru ada keluar dan dengan inovasi yang baru. Dan dengan menu makanan baru gitu. Maksudnya kita pun ada pikiran buat keluar kota. Itu di luar kota ya, cabang lebih ke cabang. Sama gitu. modal yang besar. Itu nggak mungkin hanya sekedar keluar kota, Iya. tempat kosong buka enggak. Iya Kita dong. pasti mikirin yang sampai mateng, sampai Iya dong. fix modalnya berapa, yang harus buka apa, pasarnya gimana, itu harus dipikirkan juga semuanya. Dan untuk yang menurut gue pemula kayak gua sih ya, gua lebih memikirkan bahwa kalau misalnya lu membuat sesuatu, apalagi itu dari ide lu sendiri, itu lo harus ada di situ. Iya, betul. Terjun langsung. Terjun langsung kan. Iya dong. Kan lu yang punya ide. Nah, Lu nyalurin ke orang lain belum tentu sama apa yang lu harapin. Iya tuh. Bener ya, lagi bener. Kenapa tuh? Kenapa? Mau cerita sama saya nabi-nabi sampai pagi nih. Nabi. Jawaban gue jawaban sampai pagi nih, gue jawaban ini. Anjir. Nabi. Canda guys. Baru murtad Ini orang dalam cantik. orang dalam nabi. Wow. Canda. Mau yang dark nih, mau yang dark nggak? Canda darknya nih. Aduh. Enggak, kalau dark sih sebenarnya lu nggak masalah sih. Cuma Oh. gue yang gregetan Kenapa gitu. gitu? Kan channelnya keluarnya pakai channel gue anjing. Nggak apa-apa. Rada dark. Maksudnya drag tuh drag balapan motor. Itu. Terus kalau dari gua sih ya kurang lebih sama sih, cuman kan gua portalnya beda. Kalau Faisal kan lebih ke entertainment, kalau gua kan lebih ke portal berita yang daerah Indramayunya dan bukan entertainment banget gitu. Kayak nyari suatu momen lah, kalau kita kayak ada momen tertentu ya itu kita harus dapetin, karena kita emang awalnya kan berita dan semakin kesini kan ya sama aja nyari konten juga, bikin konten. Ya sama lah, kurang lebih sama Nggak kayak gitu. jauh-jauh sih sebenarnya. Konten kreatif aja lah sama kayak Weekender, cuman beda segmen doang, Iya. beda pasar. Terus apa nih? Apalagi? Ini harapan dari lu tuh gimana untuk barangkali menyampaikan wirausaha di drama ini? Kan banyak nih teman-teman lu kan pasti ada. Ada sih ya. Apa yang buat yang belum, barangkali untuk yang belum mau terjun dan pengen gimana sih gitu tuh? Sampai lu berani, mana gua nih berani deh. Terjun aja sih kalau kata gue. Lu kan tadi denger kan, gua denger kan nggak disupport dulu nih, gua berani. Nah, gimana gitu tuh? Tuh gitu karena apa ya? Modalnya kan nggak kecil kan soalnya. Modalnya nggak kecil. Nggak kecil. Ya itu gitu. satu lagi, paling satu niat. Dua tuh yakin kalau lu tuh bisa jalanin ini semua. Gue tuh paling mati ngomong bener tuh ini. Tapi ini bener. Biasanya Bayu kalau misalnya gue dateng gangrennya itu nggak kayak gini, men. Nggak jelas. Pencitraannya bagus ya. Nggak jelas. Pencitraannya bagus ya kan. Nggak jelas guys, nggak jelas. Pencitraannya bagus. Enggak, balik bener. Niat sama yakin. Hmm. Bismillah lah. Emang lu Bismillah dulu? Bismillah. Tapi lu nggak sholat kan? Sholat sih. Enggak tuh gini. Karena nggak niat sama nggak Oh, yakin iya. aja jadi nggak sholat. Astagfirullah. Saya mau kelihatan alim nih. Waduh, Ya lah, Bay, nggak bisa, Bay. Kamu tidak bisa. Nggak bisa, Bay. Maksudnya biar orang-orang tuh apa ya, tahu gitu. Jadi gimana caranya lu tuh harus memiliki kepribadian seperti apa sih? Kalau misalnya lu mau membuka usaha gitu, harus berani kayak gimana? Iya. Berani nyoba, kayak Berani misalnya YOLO kah atau Kayak berani berani dengan rugi plan sih, kah? lebih ke berani rugi Atau sih. berani rugi. Kalau jadi usaha kalau kan semua kayak gitu. usaha tuh nggak selalu untung. Kalau jangan sampai lu udah buka usaha, tahunya rugi, lu berhenti. Salah itu men. Salah ya? Harusnya kalau udah rugi ya lu coba apa yang bikin itu rugi. Lu usaha. Terus apa tadi? Lu usaha. Maksudnya jangan. Jalan. Kadang-kadang untung kadang rugi tuh. Oh iya dong. Iya dong. Nggak selamanya untung. Iya kan? dong. Nah tapi Main kalau saham aja misalnya nggak untung. Iya itu. Jadi pokoknya kalau misalkan lu udah kepentok sama rugi gitu. Iya yang mending jangan berhenti jangan nyoba. drop, Jangan drop. Atau gimana? istirahat boleh, berhenti jangan. Gitu. Istirahat boleh, berhenti jangan. Oh iya, bagus sih guys. Lumayan. Istirahat tuh bukan berarti berhenti. Dan secara nggak langsung kalau misalkan lu sudah melakukan sesuatu, apa istilahnya entrepreneur kayak gini ya, itu lebih ke arah candu nggak sih?
Jadi gak sih? Iya gak sih? Gue ngerasa gitu sih. Emang. Kalau gue sih. Iya. Emang. Iya. Kalau gua sih kan kita sering ngobrol nih, lu tau deh. Iya. Maksudnya rencana gua tuh gimana gitu. Ya banyak gitu tuh rencana, tapi dengan segmen yang konten, berupa konten. Kalau gua berupa konten. Iya. Kalau untuk usaha offline kayak gini belum deh gitu. Nah, Belum aja deh, belum deh. Karena Belum kalau waktunya deh. usaha online, offline sama online itu bedanya gini, maksudnya kalau online tuh banyak apa sih? Banyak ide, banyak maksudnya banyak rencana ke depannya. Tapi ya mungkin yang jalanin beberapa. Kalau offline tuh nggak bisa kayak, oh saya mau buka ini, saya mau buka ini, mau buka ini. Tahunya kan kenyataan hanya buka satu gitu. Kalau misalkan buka satu aja kan ya berat. fokusin aja dulu lah, maksudnya fokusin sama apa yang lu jalanin gitu. Yang lu awalin ya fokusin. Kalau udah bisa dilepas autopilot baru yang lain. Baru. Tapi misalkan kalau misalkan lu udah mencoba sesuatu, ya misalkan mencoba entrepreneur entah itu offline ataupun online lah ya, entah itu dagangan atau apalah. Mungkin kalau misalkan online mah masih nggak terlalu berdampak kali ya. Tapi kalau misalkan lu offline sih kalau menurut gua itu jadi kayak misalkan gagal pun gitu kayak anjir gua coba lagi ya. Ya coba. Enggak, bukan maksudnya kebiasaan gitu. Oh iya, Orang yang jadi sudah terbiasa. melakukan hal itu gitu. Jadi terbiasa. Misalkan gue udah dagangan sesuatu gitu. Misalkan gue nih, gue lah ya, maksud berkaca di gue. Gue nih udah pernah punya kafe lah di sini lah. Pernah kafe kecil lah. Oh, Kafe. pernah ya? Pernah ya? Oh. Yang mana sih? Masih sebentar doang. Sebentar doang, sebentar. Oh ya. Pernah, sebentar. Sebentar doang kan. Sebentar doang, tapi abis itu gue merasa kayak aduh, ini bisa nih lagi nih gitu. Bisa. Walaupun rada deg-degan sih. Tapi harusnya dengan orang yang baru. Harusnya. Ya pasti lah. Konsep lu kan cuma lu yang tahu nih. Misalnya dengan orang yang lama ya tetap aja sama aja lama gitu Iya, loh. gue juga kan maksudnya Gayanya juga bakal mikir juga. Cuma lu kan berkali-kali tuh bikin usaha. Nah kan pasti punya perasaan kayak gitu kan. Iya. Kayak Kesel gue kayak bisa temen. nih. Aduh, gue bisa nih. Bisa nih. Kadang gue temen kayak anjing nih kayak gini ada kan? Ada ya? banyak ya? asli. Mau disebutkan ya? Boleh. Jangan. Enggak. Boleh kamera sini? Ya. Bercanda teman. Kalian teman baik semua. Baik sama saya. Itu buat saya. Teman saya baik-baik semua kok, Pak. Pasti. Iya. Ya kalau misalnya nggak baik kan mereka nggak datang dan support lu dong. Nggak. Iya dong. Ya itu sampai detik gini makanya keluarga, teman semua tuh udah mulai support gitu karena udah ada hasil. Iya. Mungkin kalau usahanya stuck gitu aja nggak ada hasil, orang tua pun mungkin nggak ngedukung. Karena kalau FYI aja sih ini. Tapi mungkin ya orang tua sih pasti kayak gitu awalnya. Awal. Ragu-ragu gitu. Soalnya kan orang tua kan bisa ngeliat lu nih karakter lu kayak gimana, lu tiap anaknya hari. kan paling tahu. Iya, maksudnya wah ini ragu-ragu doang sih sebenarnya. Orang tua tuh bukan gak dukung. Ya FYI aja, maksudnya dengan hasil usaha yang lu jalan. Udah kelihatan gitu kan Udah hasilnya, kelihatan. bisa nunjukin. Alhamdulillah Pak, 4 tahun belakangan ini dia minta duit ke orang tua hanya kasarnya cuma buat yang rokok-rokok doang lah gitu, kayak cuma 5.000, 10.000 gitu. Rokok 20.000 sih Pak sekarang. Enggak, petengan Pak saya. Karena lebih mikir duit buat usaha aja Pak. Oh iya siap. Dari sendiri mau rokok dikit doang cukup. Waduh siap. Gitu. Aman. Gitu. Saya juga mikirin buat usaha nih, agak Makanya. pusing juga kalau Nikah dong Pak. Gitu, lanjut enggak. Ya mau dikeplak orang satu nih kan nih mulutnya bisa digergaji ya. Udah jangan disenggol ya. Jangan disenggol. Masalah ini jadi senggol. Sensitif bro. Ada yang lebih tua soalnya. Enggak enak. Oh, masih 23, gue santai lah. Sisanya 23 tuh tahun berapa ya? 3 kali berapa? Kali 4. Aduh, tolong dong. Nah, gini deh. Biar nih. Menurut lu itu perlu nggak sih gitu teman-teman society ini semua yang di sini itu berwirausaha gitu, atau misalkan ada saran-saran atau apa gitu yang biar apa yang mau lu kasih buat teman-teman semua yang di sini? Buat yang di sini dulu ya, maksudnya usaha tuh jangan hanya kalau ikut-ikutan. Kalau misalnya lu udah niatin dari hati, lu bisa jalanin, jalan. Bukan berarti lu usaha yang lainnya ditinggal, enggak. Ya, sampai sekarang pun ya maksudnya gue juga bukan usaha doang sih, ada beberapa yang memang harus dijalanin juga gitu. Mungkin usaha bisa dibilang pilihan keduanya. Ya buat temen-temen kayak kalian sih mungkin kalau misalnya pengen usaha, ya usaha lah. Mumpung masih ada waktu buat menambah kan sebelum nikah.
Iya benar. Iya. Buat jajan kan. Buat jajan. Ya walaupun hasilnya nggak seberapa tapi ya lu Buat bisa rokok-rokok aja ya. jajan-jajan diri sendiri. Buat makan. Jangan pelit sama diri sendiri itu. Nah itu tuh bener banget self love gitu ya kasarnya ya. Lu ngasih apapun ke orang, lu bayar apapun ke orang, tapi lu pelit diri sendiri, pelit men, egois. Asli. Gak sayang diri sendiri ya. Iya. Gak lu beliin baju, gak lu beliin apa. Orang lain bahagia, lu diri lu sendiri nggak bahagia. Wah, pahit men, hidup men asli. Waduh. Aduh. Bener ya? Curhat. Antara curhat dan berat ya. Itu. Iya. Tapi itu bener kok. Iya. Kenapa lo lebih kayak gitu? Enggak, maksudnya enggak apa-apa, aman. Oh gitu ya, aman ya? Aman. Oh iya. Ya, terus kalau misalkan ya selain lu nggak boleh nggak boleh sama diri sendiri, planningnya kira-kira apa yang harus dimantapkan gitu, kayak misalkan teman-teman yang mau mulai usaha gitu. Apa gitu? Apa ya? Ya, nggak jauh-jauh dari modal, dukungan. Iya, udah 3 itu doang. Udah. Lu 3 itu megang, Hmm. jalan pasti. Ya mungkin kayak circle pertemanan atau circle dari luar-luar yang nge-support itu lebih ke bonus sih. Tapi kalau menurut gue ya usaha tuh maksudnya temen ya, kalau menurut gue temen tuh nggak melulu bakal support sih. Bener. Kalau semakin lu gede, yang namanya sahabat tuh nggak ada. Iya. Sumpah, yang namanya sahabat tuh nggak ada. Ya, Yang itu cuma juga. ada tuh temen gitu loh. Lu butuh dia tuh pada saat ya lu butuh gitu loh. Bukan Hanya kalau sekadar sahabat teman. bukan ini. Nggak Tetap ada. diri sendiri sama ya lingkungan lu lah Itu. maksudnya. Kalau lingkungan lu bagus, lu usaha, temen lu support, ya pasti ada lah yang iri, yang pasti ada dong. Pasti ada. Yang Itu ngejatuhin susah. secara halus pun ada. Iya, pasti. Itu udah nggak aneh gitu. Ya, Nggak kasarnya aneh. bukan usaha aja sih, semua mungkin. semua. Bukan hanya teman, kayak mungkin tetangga, saudara sendiri bisa jadi. Pasti. Kakak atau adik sendiri bisa jadi loh. Oh, bisa kakak atau adik sendiri? Bisa. Bisa ya? Oh. Bisa dari Lanjut ke sendiri kan- pertanyaan bisa. Oh, enggak, maksudnya dari keluarga sendiri kan banyak lah. Bisa. Maksudnya Bisa ya? nggak harus kakak adik tapi Iya, keluarga iya, sendiri iya, gitu iya, loh. iya, iya. Oh, paham. Keluarga saya support sekali. Keluarga saya support sekali. Iya. Keluarga saya sangat cinta sama saya. Iya, parah. Apalagi kamu bungsu ya? Bungsu ya? Bungsu banget. Gak punya adik berarti? Gak kan? punya. Kakak semua ya? Kakak dua-duanya. Dua-duanya ya? Nge-support banget tuh. Support banget ya? Dua-duanya. Sampai kamu segede gini ya? Iya. Badannya? Iya. Iya. Sama pikiran dosa juga. Gede anjing pusing anjing bro. Nah, terus cerita Anda sendiri itu Ada. iya maksudnya dari, Oh, iya. dari Van lah. Dari Van. Kendalanya itu kalau misalkan di digital lah gitu lah, di media-media ini kan, media kan lumayan banyak tuh, kayak Oh, misalnya iya. Indra Iya, Mayu iya. Terkini dan lain-lain. Nah itu tuh kendalanya apa sih biasanya gitu kalau misalnya media, apa rebutan berita kah atau apa? Kalau selama ini kan kita jualan mengomersilkan jasa kita, jasa digital marketing, digital agency gitu lah. Nah kita nggak nyari uangnya dari situ tuh, supaya ada profit, seenggaknya bukan profit tapi buat bayar editor buat apa. Masih ini aja sih, segmentasi daerah aja sih yang susah. Jadi segmentasi sini nih masih belum siap dengan era digital 4.0 gitu. Nah jadi kita nih jadinya panjang nantinya. Nggak apa-apa, santai aja. Maksudnya kita matok harga di Bandung misalkan, Bandung atau Jakarta, tapi kita potong dengan harga yang menyesuaikan daerah gitu loh, dengan fasilitas yang Sesuai. lebih dari itu. Ya, Nah, ngerti. Di sini mereka udah interaksi tuh, maksudnya sudah nanya apa segala macam, cuman pas kita ngasih harga itu langsung oh gini mas, oh yaudah nanti hubungin lagi. Cuma sekedar itu, maksudnya belum siap gitu tuh di Indramayu kalau Dengan menurut harga gue ya. yang Dengan harga yang segitu dan dengan kemajuan yang teknologi sekarang lah, semuanya apalagi dengan Instagram apa segala macam. Lu misalkan Instagram nggak bagus, kasarnya apa, jualan lu nggak bagus, siapa yang mau percaya ya? Apalagi sekarang lihat apa sih namanya, mau gue lihat dong. Misalkan, biasa aja, paling gak enak. Nggak tertarik gitu. Sekarang udah nilai itu udah dari apa yang dia lihat gitu, bukan apa yang dirasa. Bonusnya aja sih, misalkan dia mau beli ya syukur. Kalau mau beli cuma lihat doang, nggak mau mahal gitu. Apalagi terus mahal. Susahnya di situ Mahal. tuh. Iya. Udah gini deh, masing-masing dari kita nih sekalian penutup lah. Oh iya, boleh. Ini apa sih harapan buat society semua yang sudah menonton ini gitu,
kedepannya bagi bidang-bidang yang baik itu offline ataupun online, Oh, iya. kira-kira kayak gimana gitu kedepannya? Gini, Pak. Apa dong? Apa ya? Harapan kan? Oh, harapan. Maksudnya saya lebih ke ini ya sih, penggiat bisnis. Kalau saya kan targetnya penggiat bisnis, lebih apa, terbuka mengenai digital marketing 4.0 inilah zaman-zaman sekarang, karena emang lagi penting banget gitu. Bukan masalah saya ngejual atau gimana ya, cuman di mana-mana apalagi ads, iklan ya. Iklan kan sekarang nggak melulu mengenai orang di radio atau di mana sekarang iklan udah dari sosial media cuy gitu. Dengan modal iklan tuh nggak kecil banget gitu. Tapi ya kalau yang saya dengar dan saya lihat emang impactnya tuh gede banget yang namanya iklan gitu. Ya tapi tetap ini aja lah, belajar gimana kelola sosial medianya. Dari Bapak dong. Hah? Dari Bapak. Dan dari kamu nih entertain kan? Iya, dari Ada tadi event- doang. Event musik. Iya, tolong dong kasih tahu. Event ya. Event musik kan kalau saya kan jarang nih ngadain event nih, beda segmennya. Kalau misal gua sih, ya harapannya bagus. Bagus banget kan. Belum bang. Edukasi sih. Oh, edukasi. Lebih ke teman-teman. Nah itu juga Teman-teman penting. ini semua ini teredukasi tentang apa yang kita lakukan sih, apalagi media digital. Nah itu kan digital kan. Baik itu. Iya. Sebenarnya digital kan sulit gitu loh. Kalau menurut gua itu sulit. Sulit banget. untuk dipahami gitu. Dan dipelajari juga nggak sehari 2 hari kelar gitu. Ya maksudnya Butuh gua waktu. sih dari awal sih pengen istilahnya memperkenalkan dulu deh, wah ini loh digital gitu. Udah itu dulu deh. Dan anak-anak dan teman-teman semua yang di sini pada ngerti lah gitu intinya. Nanti gua harapan sih semua kayak gitu, karena kan harus step by step gitu. Nggak mungkin bisa Langsung, iya, iya, udah iya. setara Iya, Bandung, iya. setara Jakarta, enggak sih? Enggak. Gak ada proses, gak asik ya. Gila, tapi proses itu yang makan waktu ya Bos ya? Iya, pahit Pahit banget. Kalau kita lihat tuh pakai kacamata, aduh pedih mana gitu. Perih banget bro. Pedes ya? Pedes. Itu geprek kalah. Sambelnya kalah. Ya gitu sih kalau gue harapannya, lebih masyarakat lebih teredukasi sih udah tentang digital. Gimana kalau Bapak? Nah, dari Offline. pegiat usaha offline, Offline. segmentasinya lebih ke angkringan, apalagi sekarang mau buka lebih lebar lagi nih sayapnya nih. Amin. Di Club Cimanuk Kafe. Cafe nih, waduh. Apa sih brand? Tujuannya apa? Harapan kepada teman-teman. Oh, pada teman-teman ya. Teman-teman sewirausaha ya. Sewirausaha sama yang lainnya mungkin. Iya dong. Atau calon lah gitu. Calon sih ya. Dan yang mau terjun gitu. Yang mau terjun. terjun payung. Waduh. Sikat aja. Nyari lucunya pak. Nyari lucunya. Tadi. Aduh. Gimana? Pak bentar dulu, doyan apa? Lapar? Lapar banget pak. Asli. Nanti udah ada santai. Kita kerja dulu baru makan. Oh gitu ya. Iya dong. Semuanya kan kerja dulu baru makan. Kalau Masa misalnya- makan dulu baru kerja kan? Iya gitu ya. Iya. Saya kok bisa kerja sambil makan? Ya karena kamu Mau angkringan. Oh nggak salah. Nggak salah. Lagi kerja sambil gitu kan enak. enggak sih, kalau ada pelanggan untuk melayani pelanggan juga sih. Enggak sih sambil ngipit sambil makan. Enggak sih, enggak bisa. Bisa. Itu Antrian tempat itu. lain ya. Antrian gua doang. Hmm. Jadi kita dia lupa lagi. Oh harapan buat yang mau mulai kan. Harapan buat yang mau mulai. Ya itu mungkin apa ya? Mindset orang itu harus diubah. Maksudnya saya dulu sempet cerita lagi. Saya dulu sempet direndahin. Direndahin dalam hal Segini. lebih rendah lagi pak. Segini, Pak. Waduh lebih rendah lagi. Oke, Sampai Pak. diinjak-injak. Oh. Oke. Karena pedagang kayak saya itu apa sih katanya? Kalah sama yang tanda kutip yang bisa dibilang berseragam, kantoran. Oke, siap. Maksudnya mindset orang tuh harus diubah gitu. Hmm. Duit tuh nggak hanya selalu ada di yang seragam sama yang di kantoran. Yang di jalanan tuh ada duit gitu. Meskipun tukang parkir ya. Walaupun tuh kamar Kasarnya. Iya. Kasarnya kan. Kasarnya gitu. Kasarnya kalau lu cuma ngecer duit doang, ya nunjuk kek atau itu jangan minta ke orang lain. Nah itu ya mindset aja sih, minta diubah ke mindsetnya, terus juga berani memulai lagi. Itu balik lagi ke yang awal. Buat orang-orang yang mau jalan Jangan kapok lah ya. Jangan takut gagal.
Gagal mah pasti pasti ya. pasti ngelewatin kok. Hmm. Semua ada masanya. Pasti ngelewatin tapi jangan berhenti istirahat. Maksud istirahat tuh lo kalau ngerasa capek, lo ngerasa jenuh, ya udah lepas dari dunia itu dulu. Sehari kek, lu ngibur diri kek kemana, makan sepuasnya. Jalan Setelah kayak itu, jajan ya. setelah itu balik Gas lagi. Gas lagi. Sambil memikirkan apa jalan keluarnya dari masalah itu. Asik. Bener sih. Oke. Apa sih? Kok gue bener ya? Ini ya, Rai. Udah 2 hari ini gue ketemu Bayu, dia bener semua quotes-quotesnya ya. Bagus ya? Mau sholat isya. Akhirnya ya. Mau sholat isya dulu ya? Oh baik. Tadi maghrib kemana ya maghrib? Ke masjid, Pak. Ngeliat aja, nggak mau sombong. Ya udahlah, kayaknya itu mungkin sebagai Ini ya. penutup kita ya, sebagai penutup kita. Hari ini podcast pertama ya. Podcast Pertama ya? pertama kita. Mau nanya dulu sih, Jal. Apa, boleh. Jangan Bang Dermayu apa? Mau nanya dulu. Boleh. Maksudnya buat orang-orang di luar sana, kayak gue gitu, mau terjun ke dunia kalian seperti ini tuh, mau terjun ke dunia kalian nih, itu gimana? Maksudnya dari orang awam yang nggak ngerti kamera, yang nggak ngerti di belakang layar, di depan layar, itu apa yang harus dilakuin pertama kali buat bisa kayak kalian gini? Banyak ngobrol sih gua. Hmm? Banyak ngobrol aja. Banyak ngobrol sama orang, relasi sih kalau menurut gue. Lebih kira soalnya kan kita Gimana? nggak mungkin tahu karakter orang masing-masing, dia bisa apa, dia bisa apa. Dengan ketemu orang baru, misalkan orang itu valuable buat kita, ya bisa kita ajak ngobrol aja gimana nih kalau kita kerja sama, gue ngerjain ini, lu ngerjain ini. Nah, nanti bakal gede sendiri nih, ngerti nggak? gitu. Kalau udah jalan, Sambil berjalan, sambil berjalan kan nanti ngambil ini, ngambil itu. Nanti lu butuhnya apa nih? Misalnya ada kenalan, bisa nggak diajak kerja sama dulu? Jalan bareng-bareng. Oh, gitu. Kalau mau jalan bareng-bareng ya, kan beda nih. Ada orang yang memang nggak mau berjalan, memang wah gue nih udah lah gue di sini nggak ada uangnya misalnya kan kayak gitu ya. Ah gue pindah aja nah. Nggak asing ya? Ya apanya? Nggak. Kalau misalkan mau Kayak bisa gitu lah. semua misalkan mau bisa semua misalkan dari kalian lah. Dari orang yang belum pernah misalkan ke ranah digital ya, misalkan aduh gua kan bisa desain, kan bisa videografi, fotografi, ya tinggal ke ngobrol ke orang yang sesuai masing-masing. Iya, sesuai masing-masing. Porsinya masing-masing gitu. Misalkan Desainnya masing-masing. desain, ya lu ngobrol sama orang desain. Syaratnya apa? Punya laptop misalkan atau punya komputer ya minimal lah. Paling Minimal itu minimal. nanti diingesalin sama teman-temannya, bla Pasti bla bla. diajarin juga. juga. Pasti berdiskusi bareng juga. Relasi juga. dan ngobrol. Ya, itu ya. Gampang sih masalah itu. Itu aja sih kalau kita. Cuma memang ya belajarnya lama gitu doang. Butuh waktu banget. Nggak cuma sekali dua kali. Jadi lu Ada prosesnya. punya anugerah gitu. Lu megang kamera langsung jago cetek wah. Wah, kayak Alif beda kan. Stek, ngeblur. Hashtagnya editor berkelas. Ngeditnya pakai apa? TikTok. Editor berkelas. Aduh, sampah. Nah, udah itu Udah aja sih, sih. udah guys. Udah, Ya udah. gitu sih. Satu lagi gue pengen nanya, terakhir dong. Di angkringan lu kemarin itu sering digangguin sama makhluk halus ya? Kita kan hidup berdampingan ya. Gimana gangguin ya? Sering. Tempat yang kemarin ya? Ya. Di mana emang? Terus Kok disebut? Dari tangga depan. Ini angkringan gue nih. Iya. Ke jalan. Oh iya, rumah depan. Oh kosongnya. Rumah depan. Ah. Sebelahnya. Kosong kan? Sebelah Ada. kota. Oh, ya nyebrang udah, gitu. ya karena yang terlalu seram gue takut, jadi nanti aja kita ngobrolnya di diary misteri ya. Oke, dadah. Dadah. Thank you.